Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Fa'ikratul Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan instrumen evaluasi jenis tes. Yang pertama yaitu definisi tes. Secara harfiah, kata tes berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu testum, dengan arti piring yang digunakan untuk menyisihkan atau memilih logam-logam mulia dari benda-benda lain seperti pasir, batu, tanah, dan sebagainya. Dalam bahasa Inggris ditulis dengan tes, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan tes, ujian, atau percobaan. Dalam bahasa Arab itu imtihan. Secara istilah, tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian. Menurut Anastasi dalam karya tulisnya berjudul Psychological Testing, yaitu tes adalah alat pengukur yang mempunyai standar yang objektif sehingga dapat digunakan secara meluas, serta dapat betul-betul digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Selanjutnya yaitu langkah penyusunan tes dan pengembangan instrumen evaluasi. Dalam penyusunan tes diperlukan langkah-langkah yang harus diikuti secara sistematis sehingga dapat diperoleh tes yang lebih efektif. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menentukan atau merumuskan tujuan tes. Yang kedua, mengidentifikasi hasil-hasil belajar yang akan diukur dengan tes. Yang ketiga, menentukan atau menandai hasil-hasil belajar yang spesifik yang merupakan tingkah laku yang dapat diamati dan sesuai dengan tujuan instruksional khusus TIK. Yang keempat, merinci bahan atau mata pelajaran yang akan diukur dengan tes. Yang kelima, menyiapkan tabel spesifikasi. Yang keenam, menggunakan tabel spesifikasi tersebut sebagai dasar penyusunan tes. Selanjutnya yaitu fungsi tes. Yang pertama, fungsi tes sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam kehidupan ini, tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Sebab menulis tes tersebut akan dapat diketahui sesuai seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan telah dapat dicapai. Yang ketiga, sebagai alat untuk menentukan penempatan siswa dalam suatu jenjang atau jenis program pendidikan tertentu. Yang keempat, sebagai alat untuk mencari umpan balik, feedback, guna memperbaiki proses belajar mengajar bagi guru maupun siswa. Itu tes formatif. Yang kelima, sebagai alat untuk mencari sebab-sebab kesulitan belajar siswa seperti latar belakang psikologis, fisik, dan lingkungan sosial ekonomi siswa. Selanjutnya, bentuk-bentuk tes. Penggolongan tes berdasarkan fungsinya sebagai alat pengukur perkembangan atau kemajuan
belajar peserta didik, yaitu dibedakan menjadi 6 golongan, yaitu yang pertama tes seleksi, yaitu al-imtihan al-intikhabi. Kedua, tes awal, yaitu al-imtihan al-mabda'i. Yang tiga, tes akhir. Yang keempat, tes diagnostik. Yang lima, tes formatif. Yang keenam, tes sumatif. Pada umumnya, tes yang digunakan di sekolah-sekolah adalah achievement test yang dibagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama pengembangan tes bentuk uraian, kedua pengembangan tes bentuk objektif, yang ketiga pengembangan tes lisan, yang keempat pengembangan tes perbuatan. Kesimpulan pembahasan yang sudah dijelaskan di atas, yaitu dalam dunia evaluasi pendidikan, tes adalah cara pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas baik berupa pertanyaan atau perintah, sehingga menghasilkan nilai yang melambangkan prestasi peserta didik. Mungkin itu saja penjelasan tentang pengembangan instrumen evaluasi jenis tes. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.